elektron bermuatan negatif ini ditarik oleh inti atom yang bermuatan positif, karena inti atom ini di dalamnya ada proton dan neutron. Jadi terutama elektron valensi itu ditarik oleh inti atom. Oke, jadi yang bermuatannya beda itu ditarik, ya. Sedangkan yang muatannya sama, elektron valensi itu elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, contoh di sini adalah ini elektron valensi, ya. Ini elektron valensi ditolak oleh elektron dalam. Ini elektron dalam, ya. Elektron pada kulit pertama ini adalah kulit, ada 2 elektron. Ini menolak elektron terluar yang berada pada kulit kedua pada gambar ini. Nah, seperti itu, ya. Ini contoh dari litium yang saya gunakan. Litium nomor atom 3 berarti 1s2 lalu 2s1. Nah, ini pada kulit pertama ada 2, pada kulit kedua ada 1. Loh Pak, bagaimana konfigurasinya? Nah, ikuti video sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, dari sini intinya, karena inti di sini terdiri dari proton. Nah, ini 3Li ini menunjukkan jumlah protonnya 3. Nah, jadi muatannya plus 3. Lalu elektron dalamnya, core elektron atau inner core elektron itu mempunyai muatan 2. Nah, muatan 2 main ini menolak elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, sehingga apa? Terjadi yang namanya efek saringan atau juga disebut efek perisai, yaitu berkurangnya gaya tarik inti terhadap elektron valensi, elektron terluar, oleh tolakan antar elektron. Nah, jadi ini ya efek perisai. Jadi 2 elektron di kulit dalam ini memerisai, ya, mencegah, menolak elektron untuk ditarik oleh inti. Nah, dari sini timbul yang namanya muatan inti efektif. Gaya tarik inti terhadap elektron valensi yang berkurang disebut muatan inti efektif. Muatan inti ini dilambangkan dengan Z. Karena adanya gaya tolakan dari elektron dalam, maka muatannya berkurang, muatan intinya berkurang, sehingga disebut dengan muatan inti efektif. Muatan inti efektif ini dirumuskan ZEF, muatan inti efektif sama dengan Z muatan inti. Nah, biasanya ini sama dengan nomor atomnya. Kalau di Li ini adalah 3, ya, nomor atom atau jumlah protonnya, ya, dikurangi efek saringan. Muatan inti efektif sama dengan Z dikurangi dengan efek saringan. Ini adalah grafik, ya, grafik antara nomor atom juga muatan inti efektif terhadap berbagai unsur, ya, berbagai unsur. Dari sini dapat diketahui kalau H atau hidrogen itu muatan inti efektif dengan nomor atomnya sama, karena di dalam hidrogen itu hanya ada 1 elektron, tidak ada efek saringan. Nah, seperti itu, ya. Sedangkan selain hidrogen, antara muatan inti efektif dengan nomor atomnya beda, ya. Nomor atom, ini muatan inti ini tentu lebih tinggi daripada muatan inti efektif, ya. Ini yang berwarna agak gelap ini, ya, muatan inti efektif. Seperti itu. Dari sini dapat diketahui kecenderungannya, ya. H dengan He, ini makin ke kanan, dari kiri ke kanan, muatan inti efektifnya makin besar. Jadi pada unsur-unsur golongan utama, muatan inti efektif dalam satu periode dari kiri ke kanan makin besar. Kenapa? Karena pada kulit yang sama dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan ini, kiri ke kanan, jumlah protonnya makin banyak. Dan dalam satu golongan dari bawah ke atas, ini jari-jarinya
atau juga jaraknya elektron keluarnya dengan inti itu makin dekat ya, karena jari-jarinya ini makin kecil. Nah, kalau jari-jarinya makin kecil, muatan inti efektifnya juga makin besar ya. Kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan ini protonnya makin banyak, sedangkan kulitnya sama, atau awan elektronnya sama, sehingga muatan inti efektifnya makin besar. Oke, nah dapat ditulis seperti ini. Kalau ini untuk memudahkan menghafalkan ya. Muatan inti efektif golongan A. Nanti kalau ada yang setipe dengan ini kita tambahkan di sini ya. Kita simpulkan nanti di sini ya. Jadi dalam satu golongan dari bawah ke atas makin besar. Nah, karena tadi ya jarak inti dengan elektron terluarnya makin kecil sehingga muatan intinya makin besar. Sedangkan dari satu periode dari kiri ke kanan, ya ini jumlah protonnya makin banyak, kulitnya sama ya, kulitnya sama. Periode ini menunjukkan kulit ya. Periode pertama berarti kulitnya maksimal sampai kulit pertama. Ya, seperti itu. Kulit yang sama protonnya makin banyak. Nah, karena nomor atomnya makin besar, muatan intinya makin besar.